Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Halo sahabat, apa kabar Anda? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan baik. Berjumpa kembali dengan saya Ilham Dianta dari Radio Persada Blitar. Kali ini kita masuk di Airlangga Forum, sebuah program talk show kerjasama antara Sekolah Pasca Sarjana UNER dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Jawa Timur. Dan sahabat, bagi Anda yang ingin menyaksikan acara ini, caranya mudah saja. Anda cukup menyaksikan melalui kanal YouTube kami, yaitu Sekolah Pasca Sarjana UNER Channel, atau bisa juga melalui Humas dan Informasi Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur, bisa juga melalui channel Arek TV. Dan acara ini juga kami siarkan melalui beberapa radio daerah, yaitu Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan, RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, dan Ersal Nganjuk. Dan sahabat Airlangga Forum, meskipun bulan Agustus ini akan segera kita lewati, namun semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan menginspirasi harus tetap kita kobarkan. Dan pada tahun ini, Republik Indonesia telah memperingati hari ulang tahunnya yang ke-80 dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dan tema ini menjadi semangat kita untuk terus berinovasi dan berkontribusi. Dan berbicara tentang semangat, pada Airlangga Forum episode kali ini sejumlah narasumber nanti akan berbagi wawasan bagaimana mentransformasikan semangat mereka untuk mengisi kemerdekaan dengan bidang yang digelutinya masing-masing. Nanti kita akan menyimak bagaimana para akademisi dan para praktisi berkolaborasi untuk menciptakan solusi nyata, mulai dari menumbuhkan industri kreatif, membangun kemitraan global, hingga menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek. Dan sahabat, telah kita ketahui bahwa kampus memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Dan sebagai institusi pendidikan, kampus juga melakukan penelitian dan inovasi serta berkontribusi pada penyelesaian masalah masyarakat. Dan hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mempersiapkan lulusan yang adaptif serta berkarakter. Namun sejumlah hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana kampus menyediakan sumber daya manusia yang andal, inovatif, dan menyediakan pembelajaran yang berkualitas, serta mampu bersaing secara global, juga mampu mengintegrasikan semuanya dalam keberlanjutan yang terus berkembang. Nah, sahabat, untuk membahasnya nanti kami akan hadirkan beberapa narasumber untuk membahas ini. Yang pertama ada Dr. Santi Isnaini, SOS MM, selaku Ketua Peminatan Industri Kreatif, Magister Pengembangan SDM Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian ada Rosa Ristawati, SHLLM, selaku Ketua Unit Kemitraan Internasional Sekolah Pasca Sarjana UNER untuk periode tahun 2020 sampai 2023. Selanjutnya ada Dr. Zuyina Hoirunisa, SMMSM, selaku Manajer Eksekutif Learning Hub Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian juga ada Dr. Hijrah Saputra, STMSC, Ketua Unit Pengabdian Masyarakat Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan yang terakhir ada Dr. Fiona Niska Dindanadia, SMMSM, selaku Ketua Unit Pengembang Publikasi Ilmiah Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik sahabat, langsung saja kita ikuti Airlangga Forum edisi yang ke-240 dengan tema Merayakan Kemerdekaan, Memantapkan Diri sebagai Kampus Berdampak. Selamat menyaksikan. Sekolah Pasca Sarjana. Saya dari Sekolah Pasca Sarjana, Prodi PSDM, Peminatan Industri Kreatif di sini. Memang kalau kita berbicara tentang industri kreatif, mungkin saya bicara tentang industri kreatif dulu tuh ya Pak ya, berkaitan dengan industri kreatif ini. Jadi kalau kita bicara tentang industri kreatif, mungkin orang itu akan bertanya-tanya, loh kok ada peminatan industri kreatif di situ ya, untuk level S2 pula di sini. Untuk level S2 ada peminatan industri kreatif. Jadi saya mungkin sebelum berbicara tentang kemitraan global, izinkan saya untuk berbicara terlebih dahulu berkaitan dengan industri kreatif dulu ya Kak ya di sini. Jadi kalau kita bicara tentang industri kreatif itu kan
kita berbicara bahwa ini adalah sebuah industri ya yang memanfaatkan sebuah kreativitas dan inovasi yang memang bertujuan untuk menyalurkan keterampilan dan bakat ya sehingga dapat tercipta sebuah lapangan pekerjaan sesuai dengan kreativitas dan inovasi yang disampaikan oleh para pelaku yang ada di dalam industri kreatif ini di situ ya. Kreativitas ini bisa kita katakan ini adalah sebuah kecerdasan ya, sebuah kecerdasan tertinggi dan ini memang sangat tidak bisa ditiru oleh mesin di sini. Ini yang menjadi titik poin lebih dari yang namanya industri kreatif tersebut di situ. Bahwa dengan adanya kreativitas di mana manusia faktor manusianya itu menjadi sesuatu hal yang paling utama karena yang memiliki tentu saja memiliki kreativitas dan inovasi itu adalah manusia di sini ya. Jadi memang industri kreatif ini tentu saja akan dihargai lebih tinggi di sini. Ya, apalagi dengan tentu saja perkembangannya sekarang ini bagaimana industri kreatif kalau kita berbicara di Indonesia saja dengan orang yang 250 juta orang sekitar situ ya kurang lebih di sini peluang ekonomi kreatif di Indonesia itu cukup besar terutama dengan adanya kekayaan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia di situ ya yang berasal dari berbagai negara di sini ini sangat menjanjikan. Belum lagi dengan sumber daya manusia kita yang kita tidak pernah kekurangan, orang Indonesia tidak pernah kekurangan dengan sumber daya manusia yang sangat berbakat dan kreatif di sini ya. Nah, tetapi itu semua tidak akan ada artinya bila tidak ada pembinaan di situ ya, juga tidak ada fasilitas yang memadai. Nah, peminatan industri kreatif di pasca sarjana ini itu merupakan sebuah usaha untuk menjawab tantangan yang ada di sini ya, tantangan yang ada berkaitan dengan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Memang kalau kita lihat dewasa ini pemerintah juga sudah mulai fokus dan gencar dalam membangun ekosistem sebuah ekonomi kreatif ya yang suportif di Indonesia di sini tentu saja, tetapi sebagai bagian dari institusi pendidikan kami di sini ingin juga membantu di sini ya, membantu ataupun mendorong menciptakan sebuah sumber daya manusia ya, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang transformatif di sini pada industri khususnya pada industri kreatif di sini. Nah, ini yang dicoba untuk kami dari minat industri kreatif untuk berusaha untuk melahirkan yang namanya sumber daya manusia yang baik dalam rangka untuk menciptakan mereka yang siap bekerja di industri kreatif di sini. Itu kalau bicara secara garis besar berkaitan tentang minat industri kreatif PSDM, prodi PSDM di program pasca sarjana ini di situ. Okay. Oke, baik, terima kasih Ibu Santi. Nah, kebetulan di sini juga ada Ibu Fiona atau Mbak Fiona ya. Kebetulan nanti kurang lebih jam 4 akan meninggalkan ruangan Toraja karena ada acara atau agenda gitu ya. Saya langsung ke Mbak Fiona, mungkin ada statement yang ingin disampaikan nih terkait dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi, Indonesia Mereka dan Penguatan Kemitraan Global. Ibu Fiona ini selaku Ketua Unit Pengembangan Publikasi Ilmiah Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nah, ini terkait dengan publikasi ilmiah gitu ya. Ini bagaimana bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah pasca sarjana lain menuju ke kemitraan global. Gimana ini? Tes. Oke. Baik, selamat sore Pak Ilham. Mungkin saya juga mau menyapa teman-teman yang sudah hadir di Zoom dan juga para pendengar radio gitu ya. Jadi mungkin pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi teman-teman semua,
Saya Fiona Niskadinda Nadia gitu ya. Saya kebetulan diberikan amanah ini sama pimpinan-pimpinan sekolah pasca sarjana untuk saat ini menjabat sebagai ketua unit publikasi ilmiah di sekolah pasca sarjana. Dan juga dosen pengajar juga di S2 dan juga S3 Prodi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi mungkin langsung merujuk kepada judul atau topik dari bahasan podcast Erlangga Forum pada sore hari ini gitu ya. Indonesia Merdeka dan Penguatan Kemitraan Global. Gitu. Jadi sebenarnya dengan memperkuat kemitraan global gitu ya, itu kan juga merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan SDGs atau Sustainable Development Growth, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang saat ini juga menjadi salah satu misi oleh Presiden Republik Indonesia gitu ya. Dan kemudian kami para akademisi gitu ya, kemudian di unit sekolah, di unit pengembangan publikasi ilmiah juga kami berkontribusi untuk memperkuat kemitraan global. Jadi sebenarnya teman-teman semua gitu ya bisa berkontribusi untuk memperkuat kemitraan global. Jadi tergantung dari masing-masing passion, kemudian juga di bidang keahliannya masing-masing, semuanya itu pasti punya potensi untuk kita bisa bekerja sama secara global yang tentunya nanti akan memberikan benefit bagi bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan unit publikasi ilmiah, jadi pada intinya unit publikasi ilmiah di Sekolah Pasca Sarjana ini kami bertujuan untuk membantu gitu ya dan juga mengelola, memberikan informasi kepada para dosen, kepada para mahasiswa terkait publikasi karya ilmiah gitu kan, karena hasil riset yang sudah kita lakukan selaku akademisi tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa banyak digunakan oleh masyarakat kalau kita tidak mempublikasikannya gitu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan memperkuat kemitraan global. Jadi memang kita saat ini para akademisi gitu ya mempublikasikan hasil riset karya ilmiah itu juga pada jurnal-jurnal internasional yang bereputasi yang digunakan oleh standar di Indonesia, oleh standar pendidikan di Indonesia saat ini. Kami mengacu juga kepada Kemenristek-Dikti, itu kita menggunakan standar adalah terindeks bereputasi internasional Scopus. Sehingga kami juga membantu dan juga memfasilitasi para mahasiswa maupun dosen untuk bisa meningkatkan kualitas publikasi karya ilmiahnya. Nah, ketika berkaitan dengan perkuat kemitraan global, jadi kami para dosen, akademisi gitu ya, para peneliti itu kita bisa berkontribusi dengan mempublikasikan hasil riset kita di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Kemudian nantinya manfaatnya gitu ya, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal saja, mungkin juga bisa berdampak kepada masyarakat dunia. Nah, salah satu caranya untuk kita bisa memperkuat kemitraan global gitu adalah kita dengan bekerja sama dengan peneliti-peneliti internasional. Jadi banyak sekali cara untuk kita bekerja sama dengan para peneliti internasional, misalnya menulis riset bersama gitu ya dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya nanti adalah kebermanfaatan hasil riset untuk masyarakat dunia gitu. Jadi misalnya dengan kita melakukan publikasi riset di jurnal internasional bersama peneliti-peneliti internasional juga itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi bangsa Indonesia juga tentunya. Misalnya yang pertama kita bisa menjadikan benchmark gitu ya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian bisa juga untuk mengenalkan atau branding peneliti-peneliti hebat yang dimiliki sama Indonesia. Jadi kalau kita bekerja bersama secara internasional, otomatis peneliti-peneliti hebat di Indonesia juga akan dikenal sama global.
Seperti itu. Misalnya kemarin ada peneliti Indonesia di UNER juga kebetulan yang berhasil membuat vaksin gitu kan, vaksin merah putih. Nah, ini bisa kita kerjasamakan secara internasional sehingga misalnya vaksin ini bisa berdampak nggak cuma untuk masyarakat Indonesia loh, tetapi bisa juga untuk masyarakat global. Nah, kemudian jadi pada intinya sih riset atau publikasi gitu ya, tujuannya bukan hanya untuk memenuhi luaran dari hibah riset yang sudah diterima oleh para akademisi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan ketika kita bekerja sama dengan para peneliti internasional, kemudian juga mempublikasikannya di jurnal-jurnal internasional, maka diharapkan dampaknya gitu ya, dampak hasil riset juga akan lebih impactful. Akan lebih impactful yang nantinya secara tidak langsung akan berdampak kepada kapabilitas inovasi dan juga daya saing bangsa. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, baik Mbak Fiona, menarik sekali ya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan masih ke Mbak Fiona nih ya, saya ingin sapa sahabat-sahabat yang ada di Suara Madiun yang saat ini bergabung melalui YouTube ya. Terima kasih, untuk yang lain juga terima kasih. Mbak Fiona, saya ingin tahu nih sebenarnya standar yang digunakan agar karya kita itu bisa dipublish secara global itu apa ya. Kemudian yang kita harapkan itu adalah tadi untuk meningkatkan kualitas. Saya ingin tahu juga sebenarnya bagaimana sih agar karya kita itu bisa dipublish begitu. Mungkin ada standar seperti apa, karena kan sulit untuk membuat karya ilmiah semacam itu. Baik, terima kasih Pak Ilham. Jadi memang tidak mudah gitu ya untuk kita bisa mempublikasikan karya kita di jurnal yang terindeks internasional bereputasi. Sehingga mungkin teman-teman, mungkin di sini yang mahasiswa juga akademisi gitu ya, gimana sih caranya pengen publish di jurnal internasional. Jadi teman-teman bisa mengupdate mungkin dari literasi dulu. Jadi kita ketika kita akan publish di jurnal internasional, otomatis kita juga harus menggunakan referensi dari artikel-artikel yang juga terindeks internasional gitu ya. Jadi jangan lagi hanya berpatokan kepada Google Scholar, tapi kita bisa beralih mulai ke indexing Scopus gitu misalnya, yang menjadi salah satu standar dari jurnal internasional yang bereputasi misalnya. Kemudian juga kita gunakan metode-metode yang menarik. Jadi kita lihat dari tren penelitian sekarang ini tuh seperti apa. Nah di situ akan kelihatan misalnya ada metode yang terbaru, ada metode multi-level gitu atau seperti apa. Kemudian juga dari fenomena dan juga riset gap-nya diperkuat gitu ya. Karena sebenarnya Indonesia ini sangat menarik untuk digali. Banyak hal yang bisa kita teliti dan juga publikasikan karena nggak semua peneliti gitu kan bisa masuk ke Indonesia, di mana Indonesia juga punya banyak sekali keragaman fenomena yang bisa diangkat untuk sebuah penelitian. Mungkin itu dari saya Pak Ilham. Oke, baik. Karena Mbak Fiona nanti sampai jam 4 masih ada beberapa waktu lagi ya. Nanti kita coba gali lagi dengan pertanyaan lain. Mungkin dari sahabat-sahabat yang saat ini bergabung, monggo silakan ya. Pertanyaan bisa disampaikan melalui YouTube, bisa melalui WA kita juga bisa. Nanti monggo silakan ya. Kalau ada beberapa pertanyaan silakan. Saya beralih ke Mbak Zuyina, Dr. Zuyina Khairunisa MSM ya, selaku GM Executive Learning Hub Sekolah Pasca Sarjana UNER. Mudah-mudahan saya nggak salah baca ya. Ada Executive Learning Hub begitu. Hub atau hub gitu ya. Oh, hub ya. Hub ini sebenarnya apa, konektor, hubungan atau gimana sih? Connecting. Konektor ya. Berarti saya nggak salah, cuma salah pronounce-nya ya. Pronounce aja. Hub jadi hub, lalu ditangkap dong. Iya. Bisa dijelaskan ini Mbak Zuyina ya. Saya sebenarnya Executive Learning Hub itu juga masih belum terlalu familiar dengan kata itu ya. Jadi agak sulit untuk menanyakan apa ke Dr. Zuyina ini. Mungkin langsung bisa dijelaskan ketika dihubungkan divisi Anda, ketika dihubungkan dengan kemitraan global ini seperti apa. Monggo silakan.
Oke, terima kasih Pak Ilham. Ya, saya Zuyina Herunisa sebagai General Manager di Executive Learning Hub di Sekolah Pascasarjana, sekaligus tenaga pengajar di S2 PSDM dan S3 PSDM Sekolah Pascasarjana. Jadi sebenarnya singkat aja terkait Executive Learning Hub, Bapak. Jadi sebenarnya selama ini kan memang kebanyakan fakultas ini kan dia berkembang, itu kan berdasarkan sumber dana dari SPP mahasiswa ya. Nah, ketika kalau kita mau mau mengandalkan, kita mau ngapain, kita mau membuat acara apapun gitu, membuat program semenarik mungkin dengan SPP mahasiswa itu kan pasti ada keterbatasan. Oleh karena itu, kalau kita lihat di benchmark dari universitas-universitas di luar negeri ya, postgraduate skill di luar negeri, jadi mereka tuh sebenarnya pemasukan utama itu malah bukan sebenarnya tuh dari SPP mahasiswa, tapi dari lembaga non-degree-nya. Jadi postgraduate school di luar negeri itu mungkin dilihat di Harvard, MIT atau di Wharton dan sebagainya, itu memang pemasukan terbesar itu dari lembaga non-degree-nya. Nah, Executive Learning Hub adalah lembaga non-degree oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga, di mana kita ini tidak hanya menawarkan loh program-program yang degree saja. Kita nggak cuma menawarkan pengetahuan itu untuk mahasiswa yang secara degree, tapi non degree kita juga menawarkan. Nah, dalam bentuk apa? Itu ada tiga hal yang kita tawarkan di Sekolah Pascasarjana itu di Executive Learning Hub. Mohon maaf. Yang pertama itu dalam bentuk consulting, training, dan kajian. Nah, otomatis Executive Learning Hub ini kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus kerja bareng dengan unit penelitian dan Pengmas, kita kerja bareng dengan research center yang ada di Sekolah Pascasarjana, bahkan dengan ketua peminatan ini ya, Bu Santi ini juga nanti kita akan banyak bekerja sama dengan ketua peminatan, jadi seperti itu. Jadi kita lebih banyak ke arah kita menggali dosen-dosen kita ini punya potensi apa sih gitu kan. Sumama nih Bu Santi ini ternyata potensinya itu di industri kreatif gitu. Nah, kira-kira supaya ilmunya Bu Santi ini nggak cuman nyampe ke mahasiswa aja, gimana sih masyarakat Indonesia ini bisa nyampe ilmunya Bu Santi terkait industri kreatif? Oh, ternyata kita katakan bupati mana gitu, kita tuh butuh loh sebenarnya itu kajian-kajian terkait industri kreatif dari para akademisi yang profesional. Nah, dari Executive Learning Hub kita perannya adalah kita menghubungkan nih, oh siap kita punya namanya Bu Santi nih, ketua peminatan industri kreatif nih Bapak, silahkan kayak gitu. Kita akan membuatkan kira-kira programnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, terkait kajian. Nah, terkait consulting dan training itu mungkin kita bisa lebih mengejar ke ke perusahaan-perusahaan biasanya ya. Jadi seumpama kayak dari perusahaan itu kan dia butuh kayak how to manage their people, how to survive the change, how to sustain atau kompetitif dan lain sebagainya. Nah, praktisi ini memang dia punya punya pengalaman terhadap di bidangnya masing-masing. Tapi terkait konsep dan lain sebagainya itu kan akademisi yang punya. Nah, kami dari ELH, Executive Learning Hub, kita akan menjembatani nih. Jadi dari konsepnya praktisi itu akan digabungkan, di-match-kan dengan konsep-konsep dari teori dan gimana sih cara memanage organisasi yang benar tuh gimana sih cara survive dalam change industri yang sangat berubah itu gimana sih dari sisi akademisi dan lain sebagainya. Itu dari training and consultingnya mungkin seperti itu secara singkat ya, Mbak, terkait apa sih itu Executive Learning Hub gitu. Nah, dari situ kita akan banyak kontribusinya Bapak. Jadi dari sisi kami sebagai dosen itu kami juga akhirnya kita lihat bahwa ilmu itu nggak cuma dari artikel dan dari textbook. Ternyata itu di lapangan itu begini gitu loh. Dan kita akan berusaha untuk mengkritisi gitu loh. Dari itu, ternyata ada gap loh di antara teori dan lapangan yang ada. Gap itu akhirnya gimana? Bisa dilempar ke unit penelitian. Akhirnya jadi publikasi internasional dan lain sebagainya. Jadi memang Executive Learning Hub itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita pasti butuh unit-unit yang lain gitu. Nah, mungkin seperti itu aja gambaran singkat. Bisa dikatakan Executive Learning Hub ini apa safe-nya kayak yang mengolah gitu ya? Mungkin. Betul. Yang menghubungkan hubnya, connecting-nya ya. Akademisi dan praktisinya. Mungkin ada tambahan Bu Santi? Iya, jadi memang terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan mungkin oleh Mbak Zuyina di sini, Dr. Zuyina. Dr. Zuyina di sini berkaitan tentang hub ini ya, learning ya. Sangat menarik sekali memang
masing-masing kalau saya bisa bilang peminatan di Sekolah Pasca Sarjana UNER ini memiliki program sebenarnya yang berbeda-beda di sini, tetapi mereka pun memiliki keunikan masing-masing di dalam minatnya tersebut dalam rangka untuk bagaimana menciptakan sebuah sumber daya manusia yang terbaik yang siap untuk terjun pada industri yang yang ingin dimasuki di situ ya Pak ya. Sedangkan untuk yang minat industri kreatif di sini sebenarnya memang kami ini para tim pengajar di sini sudah memiliki banyak sekali harapan-harapan ke depan di situ ya, dan kami juga berusaha untuk membuat sebuah program-program yang dalam rangka sesuai dengan tema kita ini, jadi menjalin atau menggandeng yang namanya kemitraan global di sini Pak. Memang kalau di dalam negeri sendiri kami itu intinya dari kami para pengajar itu berusaha atau berkeinginan untuk mendekatkan yang namanya dunia praktis industri kreatif kepada mahasiswa. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori saja, tapi bagaimana mereka itu bisa berhubungan langsung dengan atau melihat langsung dan berpengalaman langsung dengan atau setidaknya bersinggungan lah dengan dunia praktis industri kreatif. Kalau dari segi pengajaran, kami memang melibatkan tentu saja berbagai profesor ya, karena namanya industri kreatif itu kan memang bersinggungan dengan berbagai perspektif ya Pak ya, berbagai perspektif, ada teknologi, terus kemudian ada sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Jadi para profesor pun juga banyak yang dari multidisiplin yang akan mengajar di dalam minat industri kreatif ini di situ. Dan kemudian untuk yang praktis, kami itu juga mengundang berbagai macam praktis seperti mungkin ada Tito Imanda di situ ya. Tito Imanda sebagai Ketua Badan Perfilman Indonesia, di situ kami meminta, dan kemudian berbagai praktisi lainnya untuk mengajar. Selain itu juga kami berusaha untuk mulai berusaha menjalin kemitraan global. Pada saat ini kami memulainya dengan ya yang dekat dulu lah dengan pihak Singapura di sini Pak. Dengan pihak Singapura kami berusaha untuk menjalin ada hubungan kepraktisan di sana di sini. Jadi ada satu mata kuliah kami yang sudah memiliki rencana pengajaran bahwa nanti itu para mahasiswa akan diminta untuk pergi ke sana di situ untuk melihat dunia kreatif di Singapura. Jadi mereka tidak hanya sekedar tahu industri kreatif yang ada di Indonesia, tapi juga bisa membandingkannya dengan negeri seberang di situ. Kebetulan sekali memang ada salah satu pengajar kami yang ternyata sekarang mendapatkan tugas amanat sebagai atase pendidikan Singapura. Jadi kami sangat terbantukan sekali di situ ya. Dan kemudian kami juga mulai berusaha untuk menjalin hubungan salah satunya dengan NCA. NCA itu adalah TV station di Singapura. Jadi nanti kami berusaha ketika nanti ada kunjungan di sana itu berusaha bisa melihat dapur dari NCA di situ. Jadi bisa tidak hanya sekedar melihat yang ada di Indonesia, tapi di Singapura pun juga para mahasiswa bisa setidaknya mendapatkan gambaran berkaitan dengan industri kreatif di sana, terutama untuk yang station. TV station di sana dan ataupun dengan beberapa dunia kreatif yang ada di Singapura. Itu jangka pendek kami yang akan kami coba terapkan di semester ini di situ. Ya ini tentu saja dalam rangka untuk kemitraan global tersebut Pak. Insya Allah nanti kalau misalnya ada pengembangan lebih jauh gitu berkat dukungan dari para pimpinan dari Sekolah Pasca Sarjana ini, mungkin semoga saja bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di situ. Baik, oke, terima kasih. Ya, sebelum kita ke narasumber yang lain, yaitu Ibu Dr. Rosa dan Pak Dr. Hijrah, ya, yang saat ini bergabung via Zoom, kita relax jenak ya, mengikuti beberapa commercial break berikut ini. Sahabat tetap bersama kami, Airlangga Forum akan segera kembali dengan tema Indonesia Merdeka dan penguatan kemitraan global. Persada FM, media informasi dan bersama Radio Persada.
Gejala cacar monyet sekilas terlihat sama seperti cacar biasa atau smallpox, yakni demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, dan kelelahan. Perbedaannya adalah pada kasus infeksi cacar monyet, penderita akan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening, sementara pada cacar biasa tidak. Dalam kurun waktu 1-3 hari setelah gejala muncul, di tubuh penderita akan terlihat ruam yang timbul di atau dekat alat kelamin dan anus yang kemudian menyebar ke area tubuh lain seperti kaki, tangan, dada, wajah, hingga mulut. Ruam ini biasanya terlihat seperti bintil jerawat yang terasa sakit dan gatal. Upgrade dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya, ya jadi berkurang kan produksinya. Yang kedua, Kemensos kebetulan merapel programnya 3 bulan sekaligus, telur lagi dibeli. Di Kemensos bantuan 3 bulan dirapel, bantuannya telur banyaknya, jadi naik. Gue paling dulu makan kerupuk doang sih. Tarik tambang sih. Lomba ajan. Ya lomba balap karung. Sepeda hias sih. Lomba makan kerupuk. Lomba mindahin bendera. Lomba balap karung. Lomba panjat pinang sih. 17-an di KBRI. Waduh. SD kayaknya udah lama. Terakhir 2006. Tahun 2014. Sekolah kelas 3 SMA. Ya kurang lebih itu 15 tahunan lah. Pas jadi pengibar bendera kan deg-degan tuh, maksudnya takut benderanya kebalik atau malah kayak pas lagi jalan tuh keserempet. Ya yang pastinya bangga ya, bener-bener memperingati hari 17 Agustus kemerdekaan itu. Boleh aja kalau misalkan mau ikut. Pengen banget gitu. Sih kayak seru deh. Insya Allah kalau sempat mah bisa. Ngajak keluarga. Ngajak anak-anak ya. Gua Aras. Karena dia pengen upacara katanya. Palingnya ngajak teman-teman yang dekat aja gitu. Teman kantor sih. Ngajak siapa ya? Ngajak anak murid gue. Yang pasti sih keluarga sih. Keluarga dulu pertama ngajaknya. Tegak. Taunya istirahat di tempat, Kak. Upacara gini dong. Lurus tegap. Bener-bener gini dong. Kayak gini. Salah nggak gue? Tangan satu lagi di sini, pasti pelipis. Tegak lurus. Tangannya kagak lurus lah. Teter mobil masuk. Oh gini kan? Bener kan? Ketika praja format yang bener ya harus begini. 45 derajat. Beb, lo kenapa sih senyum? Lo torokin nggak? Ya iyalah tahu si pendiam itu kan, tapi bikin gemesin banget liatnya. Yang kalau kampus itu selalu pakai hoodie hitam sama celana hitam melulu kan? Ih, kok lo detail sih perhatian sama gebetan gue? Wah, kalian anak kampus ini ya? Kenalin, aku Nanda. Aku Mito. Hai, gue Nancy. Aku Riri. Kenal Rocky ya? Kami sedang mencari dia karena telah melakukan penjualan rokok ilegal. Ya Rocky, ganteng-ganteng kok ilegal sih? Mesti siap semua ya. Semangat dapat vaksinasi lengkap biar aman terlindungi. Ketorang siap. Kita juga siap. Kita siap. Kita siapin semua. Semua harus siap. Semangat dapat vaksinasi lengkap. Semua aman terjaga, bisa lancar beraktivitas. Kunjungi tempat vaksinasi terdekat, ajak keluarga dan teman-teman ya. Persada FM, media informasi dan bersama Radio Persada. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Erlangga Forum di edisi yang ke-95 dengan tema Indonesia Merdeka dan Penguatan Kemitraan Global.
Baik, 3 narasumber sudah kita dengarkan pemaparannya. Ada Dr. Zuyina, kemudian Dr. Santi, dan Dr. Fiona ya tadi ya. Dan untuk selanjutnya saya coba ke 2 narasumber berikutnya. Ada Dr. Rosa dan Dr. Hijrah Saputra yang saat ini bergabung melalui Zoom. Assalamualaikum Dr. Rosa Ristawati. Waalaikumsalam Mas Ilham, bisa mendengar suara saya? Baik, saya mendengar tapi samar-samar ya, kurang keras sedikit mungkin. Baik. Oh oke. Nah ini sudah. Udah, oke. Ya. Iya Ibu Rosa apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ilham. Mohon maaf kalau saya off cam karena mungkin situasinya tidak memungkinkan untuk on cam. Oke, baik Bu, kami mengerti. Tadi kita sudah simak ini Ibu Rosa pemaparan dari beberapa sumber yang sudah hadir di ruang Toraja Gedung ASEK ya di kesempatan sore. Berikutnya ini kami pemaparan dari Rosa ini terkait dengan tema kita pada sore hari ini yaitu Indonesia Merdeka dan Penguatan Kemitraan Global. Dan Dr. Rosa ini selaku Ketua Unit Kemitraan Internasional Sekolah Pasca Sarjana UNER. Tentunya ini bersinggungan atau berkaitan langsung ya dengan temanya begitu. Monggo seperti apa sih tanggapannya? Ya, terima kasih Mas Ilham. Saya tadi menyimak beberapa perspektif dari narasumber yang terdahulu. Sebelumnya mungkin saya ingin ngobrol dulu tentang sebenarnya apa sih kemitraan global itu gitu ya. Kalau menurut saya kemitraan global itu bukan semata kerjasama negara dengan negara atau kerjasama internasional begitu. Tapi kemitraan global ini sebenarnya adalah sebuah kemitraan yang mempunyai tujuan. Nah, oleh karena itu mungkin kalau kita temui di banyak beberapa narasi ya bahwa global partnership for misalkan food security, misalkan climate change, global partner for education gitu ya. Nah, dalam konteks kemudian ini institusi pendidikan mungkin yang relevan atau yang sangat relevan dengan bidang dan area kita adalah global partnership atau kemitraan global yang dalam hal ini untuk pendidikan. Nah, tentunya ini mempunyai purpose tertentu atau mempunyai tujuan tertentu gitu ya. Tujuan tertentunya tentunya tidak mengarah pada hal-hal yang konteksnya adalah komersial, benefit, dan lain sebagainya. Tetapi konteksnya adalah relevan pada bagaimana kemudian pemerataan kualitas pendidikan itu ada gitu untuk mengatasi global crisis pendidikan gitu ya. Jadi krisis global pendidikan seperti itu. Nah, konteks kemitraan global ini mungkin di era sustainable development. Jadi kalau mungkin dulu kita mengenal yang namanya millennium development goals gitu kan, yang kemudian juga sudah diperkenalkan ini konsep kemitraan global ini gitu. Tapi di era sustainable development ini mungkin lebih di levelnya lebih ditingkatkan gitu ya, ke arah mana nih tujuannya kemitraan global ini harusnya gitu. Nah, beberapa negara yang sebagai donor menyelenggarakan proyek-proyek yang kemudian menarget capacity building institusi pendidikan itu mungkin menjadi salah satu sarana dalam halnya dengan kemitraan global for education atau kemitraan global di dunia pendidikan gitu ya. Tapi memang ini menjadi juga tidak hanya menguntungkan untuk institusi-institusi pendidikan tentunya ya, karena proyek-proyek ini juga pada akhirnya bisa menimbulkan pitfall atau kerugian untuk institusi-institusi pendidikan yang mungkin ada di remote area. Jadi kemitraan global ini tentunya juga harus
mengcover ya atau apa itu namanya memfasilitasi juga institusi pendidikan yang kemudian ada di daerah remote area gitu yang juga mempunyai kesempatan yang sama dalam wadah kemitraan Global for Education ini yang tujuannya adalah pemerataan kualitas pendidikan. Seperti itu Mas Ilham ya, gambaran tentang bagaimana kemudian konteks kemitraan global ini pada institusi pendidikan kita, terutama di mungkin kalau di Universitas Airlangga beberapa program itu mengarah juga spesifik pada yang namanya kemitraan Global for Education. Seperti itu Mas Ilham. Ya baik, terima kasih Bu Rosa. Jadi konteks dari kemitraan global ini adalah tidak hanya secara global itu yang kita diarahkan ke sana, tapi juga ada tujuannya gitu ya. Iya betul. Jadi nggak hanya kerjasama aja gitu, tapi kemudian ada purpose-nya. Itu kemudian mungkin relevan dengan SDGs 17 ya. Jadi kemitraan global for untuk tujuan tertentu gitu ya, untuk tujuan sustainable pembangunan, sustainable development seperti itu Mas Ilham. Oke, baik. Ibu Rosa tetap bersama kami ya, karena kami harus berbagi waktu dengan Dr. Hijra. Iya, silakan. Tutup sesi yang pertama, nanti jam 4 kita tutup sesi yang pertama, tapi tetap bersama kami, karena ini ada satu pertanyaan saya sampaikan kepada Bu Rosa nanti di atas jam 4 ya. Ada satu pertanyaan. Siap. Baik, sebelum saya lanjutkan ini saya baca dulu beberapa sahabat yang sudah bergabung ya. Selain dari Sora Madiun, tadi ada sahabat-sahabat dari Praja Angkasa Trenggalek dan sahabat-sahabat yang ada di Juanda, terima kasih sudah menyimak program ini. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa Sekolah Pasca Sarjana UNER ini menjalin kerjasama dengan beberapa universitas ya, di antaranya ada Kazgu University Kazakhstan, kemudian ada Newcastle University Australia, Kapadosia University Turki, kemudian juga ada University Malaysia Terengganu, University Teknologi Mara Malaysia, Maastricht University Belanda, Luzern University Swiss, ada Stockholm University Swedia, Charles Darwin University Australia, dan United Nations University Belgia. Ya. Dan kami juga menerima 2 pertanyaan, nanti saya bacakan di atas jam 4 pertanyaannya ya untuk narasumber. Tapi sebelumnya saya coba bergabung dulu dengan Dr. Hijra. Apakah sudah bergabung dengan kami sore hari ini? Dr. Hijra, Assalamualaikum, selamat sore. Dr. Hijra Saputra, STMSC, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Hijra. Oke, masih belum terhubung ya dengan Dr. Hijra. Coba nanti kita akan sapa kembali di atas jam 4 ya, karena nanti jam 4 tepat nanti kita akan ikuti rangkuman informasi atau berita dalam Buletin Jawa Timur. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat ya, untuk sesi yang kedua dalam Airlangga Forum edisi yang ke-95 dengan tema Indonesia Merdeka dan Penguatan Kemitraan Global. Tentunya dengan narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini, ada Dr. Santi Isnaini Esos MM, Ketua Peminatan Industri Kreatif Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian juga ada Dr. Rosa Ristawati, SALLM, Ketua Unit Kemitraan Internasional Sekolah Pasca Sarjana UNER. Juga ada Dr. Zuina Khairunisa, SMMSM, JM Executive Learning Hub Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan nanti kita akan juga dengar, semoga bisa terhubung dengan Dr. Hijra Saputra STMSC, selaku Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan tetaplah bersama kami di Airlangga Forum, nanti akan kami lanjutkan program ini. Saat ini kita ikuti rangkuman informasi seputar Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur. Mari kita simak dan tetaplah bersama kami di Airlangga Forum. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Airlangga Forum, dan sahabat, tadi kita sudah simak paparan dari sejumlah narasumber yang sudah menyampaikan sekilas perspektifnya tentang bagaimana peran pendidikan tinggi khususnya Sekolah Pasca Sarjana UNER dalam menjawab berbagai tantangan bangsa. Satu di antaranya tadi ada Dr. Santi
salah satu narasumber yang mengatakan bahwa peran akademisi dalam mengisi kemerdekaan adalah mampu menjawab tantangan yang sportif di industri kreatif. Selain itu, membantu mendorong sumber daya manusia agar mampu mewujudkan pemimpin yang transformatif. Sahabat, tentu kita juga nanti ingin terus menyimak bagaimana narasumber lainnya memberikan pandangannya terkait tema kali ini. Dan segera saja nanti kita ikuti kelanjutannya. Namun sebelum itu kita ikuti dulu Buletin Jawa Timur, sebuah tayangan yang berisi rangkuman informasi seputar Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam jumpa kembali hadir Buletin Jawa Timur edisi Jumat 29 Agustus 2025. Bersama saya Kevin Mabek dari LPPL Suara Ngawi. Baik, informasi yang pertama datang dari Suara Lumajang. Ada Bobi Wijayanto dengan kabar lomba olahraga tradisional jadi media membangun etos gotong royong ASN Lumajang. Peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Lumajang menjadi momentum penting untuk memperkuat etos kerja aparatur sipil negara. Melalui lomba olahraga tradisional antar perangkat daerah yang digelar di halaman kantor Bupati Lumajang, nilai kebersamaan, sportivitas, dan gotong royong ditanamkan kembali sebagai fondasi pengabdian ASN kepada masyarakat. Berbagai cabang olahraga tradisional seperti egrang, trompa panjang hingga gobak sodor menjadi media pembelajaran bagaimana kekompakan dan strategi kolektif sangat menentukan keberhasilan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Lumajang, Zainur Rafiq mengatakan bahwa lomba ini tidak semata-mata hiburan, melainkan ruang edukasi nilai kebangsaan. Menurutnya, olahraga tradisional tetap relevan di era modern karena syarat pesan moral. Gelaran olahraga tradisional ini menegaskan bahwa ASN bukan hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi harus menjunjung tinggi nilai gotong royong, sportivitas, dan kebersamaan sebagai pelayanan publik. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya ada Iza dari LPPL Suara Gresik. Sinergi Pemkab Gresik dan Freeport perkuat program kesehatan dan lingkungan untuk masyarakat. Ya sahabat, pemerintah Kabupaten Gresik bersama PT Freeport Indonesia menggelar Rembuk Akur ke-11 di kantor Bupati Gresik. Forum ini membahas sinergi program CSR Freeport dengan fokus pada kesehatan dan lingkungan, khususnya penanganan stunting, tuberkulosis, dan demam berdarah, serta penyediaan air bersih dan sanitasi di Kecamatan Bunga dan Manyar. Sekda Gresik, Ahmad Wasil Miftahur Rahman, menegaskan bahwa Rembuk Akur menjadi wadah penting membangun komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, Vice President Business Process Smelting dan Refining PT FI, Arifin Buman, menegaskan dukungan Freeport dalam percepatan akses air bersih dan keberlanjutan operasional smelter. Forum ini diharapkan melahirkan solusi strategis dan memperkuat sinergi antara dunia industri, pemerintah, dan masyarakat demi kemaslahatan warga Gresik. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan. Dari Gresik kita ke RGR Tulungagung, ada Arya dengan kabar pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Bupati Tulungagung Haji Gatut Seno Wibowo SCME secara resmi mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 tahun sesuai surat edaran Kemendagri. Kini masa jabatan kepala desa diperpanjang hingga tahun 2027. Antara lain Sri Lailatin Kades Tunggangri Kecamatan Kalidawir, Samoro Kades Gedangan Kecamatan Karangrejo, Brita Mardi Utama Kades Kauman Kecamatan Kauman, dan Adi Setyono Kades Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo. Acara berlangsung khidmat di Pendopo Kongres Arum Kusumaning Bangsa, Senin 25 Agustus tahun 2025, dan dihadiri oleh sekda, jajaran OPD, camat, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Gatut Seno menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kepala desa dan menekankan pentingnya manfaat tambahan masa jabatan ini untuk pembangunan desa. Beliau mengajak kepala desa bekerja dengan integritas, transparansi, serta fokus pada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan pengembangan ekonomi desa. Dengan pengukuhan ini diharapkan kepemimpinan di desa semakin kuat demi terwujudnya Tulungagung yang lebih maju dan sejahtera. Arya RGR FM Tulungagung.
Selanjutnya ada Tiara dari Ramapati Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan canangkan program Rumah Layak Huni, target 300 unit di 2025. Pemerintah Kota Pasuruan kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup warganya melalui program Bantuan Rumah Layak Huni atau RLTH. Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo atau yang akrab disapa Mas Adi secara resmi mencanangkan program tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 kemarin di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo. Berdasarkan data pemerintah Kota Pasuruan, terdapat 704 rumah yang masih masuk kategori tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, tahun 2025 ditargetkan 300 rumah diperbaiki melalui anggaran APBD. Sementara sisanya direncanakan akan dituntaskan pada tahun 2026. Untuk mempercepat perbaikan, Pemkot Pasuruan berencana menggandeng berbagai pihak seperti lembaga perbankan, Basnas, Lazismu hingga memanfaatkan program dari pemerintah pusat. Selain dukungan anggaran, peran kelurahan juga dinilai sangat penting. Mas Adi menekankan agar pendataan rumah tidak layak huni dilakukan secara akurat agar bantuan bisa tepat sasaran. Tiara, Ramapati FM melaporkan. Baik, selanjutnya ada Elvos Usman dari Persada FM Blitar. Ribuan penerima bansos di Jawa Timur terancam dicoret akibat judi online. Ribuan penerima bantuan sosial bansos di Jawa Timur terancam dicoret dari daftar penerima manfaat setelah terindikasi menyalahgunakan bantuan untuk judi online. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menjelaskan data penerima bansos terintegrasi langsung dengan Kementerian Sosial. Karena itu, pencoretan penerima tidak dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, melainkan menjadi kewenangan penuh Kemensos. Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat lebih dari 9.000 penerima bansos di Jawa Timur yang terindikasi menyalahgunakan bantuan untuk judi online dengan total nilai mencapai sekitar 53 miliar rupiah. Novi menambahkan langkah ini dilakukan untuk memastikan program bansos tepat sasaran. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak memanfaatkan bantuan serta meminta para pendamping sosial, TKSK, pendamping PKH, dan relawan Jatim Social Care untuk terus mengawasi serta memberikan edukasi langsung kepada warga penerima manfaat. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita ke Suara Ngawi, ada Henti Ludiana. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali memfokuskan pertanian pada sektor pertanian tembakau. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP kembali memfokuskan perhatian pada sektor pertanian tembakau. Tahun 2025 ini, alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT digunakan untuk pembangunan sekaligus peningkatan jalan produksi. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar aktivitas petani serta meningkatkan kualitas distribusi hasil panen. Program pembangunan jalan produksi difokuskan di 4 kecamatan, yakni Karangjati, Beringin, Mantingan, dan Jogorogo. Total anggaran yang digelontorkan mencapai 858,8 juta rupiah. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi, Franky Ardian Febriawardana mengatakan, seluruh pembangunan jalan tersebut menggunakan konstruksi rigid beton. Pilihan konstruksi ini bertujuan agar hasil pembangunan lebih kuat dan berumur panjang, mengingat jalan produksi menjadi jalur vital keluar masuk hasil pertanian, terutama pada musim panen tembakau. Keberadaan jalan produksi yang representatif diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Tidak hanya memudahkan pengangkutan hasil tembakau, jalur ini juga bermanfaat bagi komoditas lain yang ditanam masyarakat. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Baik, dari Suara Pasuruan, ada Anggun, BNNK Pasuruan dan TPPKK Kabupaten Pasuruan sepakat cegah penyalahgunaan narkoba lewat para ibu. Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Pasuruan menggandeng banyak pihak, salah satunya tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan. Kolaborasi diwujudkan dalam penandatanganan kesepakatan atau MOU oleh Kepala BNNK Pasuruan Mas Duki dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo di Ruang Isyana, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Selasa 26 Agustus 2025.
Kepala BNN Kabupaten Pasuruan, Mas Duki, menyambut baik dukungan PKK. Menurutnya, peran keluarga, khususnya para ibu, sangat krusial dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Mas Duki berharap peran PKK untuk menjadi pelopor bagi para ibu di Kabupaten Pasuruan agar betul-betul mengawasi setiap aktivitas anak-anaknya agar tak sampai berurusan dengan barang haram itu. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, menegaskan keluarga adalah benteng utama yang harus diperkuat agar bahaya narkoba tidak masuk ke lingkungan masyarakat. Karena itu, PKK akan mengambil peran nyata lewat sosialisasi dan edukasi hingga ke tingkat desa. Kolaborasi PKK dan BNN diharapkan bisa memperluas jangkauan sosialisasi, menguatkan peran keluarga, serta menekan potensi peredaran narkoba di Kabupaten Pasuruan. Anggun, Suara Pasuruan. Yang terakhir, ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo. Puncak Festival Literasi Hukum Kota Probolinggo 2025. Perkuat semangat generasi sadar hukum. Pemerintah Kota Probolinggo bersama Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menyelenggarakan Puncak Festival Literasi Hukum tahun 2025. Kegiatan mengusung tema Generasi Sadar Hukum untuk Indonesia Maju, dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, serta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Dodi Hermawan. Festival berlangsung sejak tanggal 1 hingga 26 Agustus 2025, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kejaksaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival ini. Ia menyebutkan bahwa kegiatan merupakan ajang kreasi dan edukasi hukum bagi pelajar, bukan hanya menanamkan pemahaman hukum, tetapi juga menggugah kesadaran serta kreativitas siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Dodi Hermawan menegaskan pentingnya literasi hukum dalam membentuk karakter bangsa. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Demikian informasi-informasi yang tersaji dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi pamit. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, sahabat, kita kembali di Airlangga Forum dengan tema merayakan kemerdekaan, memantapkan diri sebagai kampus berdampak. Masih bersama dengan Dr. Santi, Dr. Rosa, Dr. Zuyin, Dr. Hijra, dan Dr. Fiona. Dan sahabat, di sesi pertama tadi, para narasumber menyampaikan perspektifnya terhadap beragam upaya pendidikan tinggi dalam memantapkan eksistensinya. Dan tentu kita masih ingin mengetahui bagaimana keberadaan perguruan tinggi dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah, penjelasannya seperti apa? Marilah kita ikuti kelanjutan Airlangga Forum dengan tema merayakan kemerdekaan, memantapkan diri sebagai kampus berdampak. Selamat mengikuti. Baik. Terima kasih banyak Pak Ilham. Suara saya terdengar nggih? Khawatirnya nanti ini terdengar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para pendengar Airlangga Forum yang ada di seluruh jaringan radio Jawa Timur dimanapun berada. Seperti yang disampaikan Pak Ilham, jadi saya Hijrah Saputra dipercayai oleh pimpinan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga
untuk ditempati di unit penelitian dan pengabdian masyarakat di Sekolah Pascasarjana Unair. Jadi sebenarnya ini merupakan bagian dari penelitian dan pengabdian masyarakat di level rektorat Universitas Erlangga, Pak Ilham. Jadi kalau kita melihat visi dari unit penelitian dan pengabdian masyarakat di Sekolah Pascasarjana Unair ini, bagaimana menjadi sebuah lembaga pengabdian dan pengembangan masyarakat itu yang mandiri, kemudian inovatif, terkemuka di tingkat nasional maupun internasional, kemudian mampu unggul dan dinamis dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Dan salah satu misi dari unit penelitian dan pengabdian masyarakat Pengmas ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan, Pak Ilham. Jadi sangat sesuai sekali dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu kemitraan global. Jadi misi dari unit penelitian dan Pengmas Universitas Pascasarjana Universitas Erlangga ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan dan jaringan kerjasama, baik itu internal, nasional maupun internasional secara efektif, efisien, dan terbuka. Jadi tujuannya adalah bagaimana membuka peluang kerjasama kemitraan di sini dan jaringan kerjasama baik secara internal maupun eksternal seperti itu. Jadi tujuan muara akhirnya adalah untuk kepentingan dari pengembangan masyarakat seperti itu. Kalau kita melihat lagi lebih dalam lagi, Pak Ilham, para pendengar Erlangga Forum, jadi perguruan tinggi ini sebagai masyarakat ilmiah itu berperan secara aktif positif dalam memecahkan permasalahan atau problem solver yang dihadapi masyarakat seperti itu. Jadi bagaimana ilmu yang ada di perguruan tinggi ini mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, peran dari penelitian Pengmas inilah di situ seperti itu, Pak Ilham. Jadi seperti yang yang kami lakukan di Lombok. Jadi kebetulan beberapa minggu yang lalu itu kami Pengmas ya, pengabdian masyarakat di Desa Aibri namanya, Pak Ilham. Jadi di situ kami melakukan capacity building. Jadi bagaimana meningkatkan kapasitas dari masyarakat di situ untuk mengembangkan menjadi desa wisata yang mampu membawa dampak kepada masyarakat lokal seperti itu. Dan ini butuh mitra, Pak Ilham. Jadi kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik seperti itu dengan masyarakat lokal, kemudian dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten seperti itu. Jadi kita bangun komunikasi lebih intens seperti itu. Jadi ilmu yang diperoleh melalui penelitian itu dapat digunakan untuk bagaimana explain, kemudian bagaimana meramalkan atau peristiwa di dalam kehidupan masyarakat, maupun baik di dunia usaha maupun dunia industri seperti itu, Pak Ilham. Secara garis besar seperti itu. Ya, baik, terima kasih Dr. Hijrah. Ini pertanyaannya untuk dokter nih. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu tentang antusias masyarakat ini ya. Kalau tadi Dr. Hijrah bilang bahwa yang kaitannya dengan tema kita menuju Indonesia dan penguatan kemitraan global, saya ingin ingin tahu lebih jauh tentang ini prakteknya. Nah, pengabdian masyarakat itu seperti apa sih saat ini begitu ya? Kalau misalnya memang diharapkan selama ini itu kan kita manis di teori sebenarnya, tapi kalau susah, apalagi yang berkaitan dengan pengabdian. Mohon maaf ya. Betul. Upaya apa yang dilakukan oleh Dr. Hijrah ini selaku sebagai pendidikan lah ya, saya anggap sebagai sosok yang menguatkan di lini pendidikan, menguatkan masyarakat itu agar jadi pengabdian ini bisa dikatakan
sebagai sesuatu tidak hanya sebagai misi sosial, tapi juga atau misi kemanusiaan, tapi juga sesuatu yang bisa mengikhlaskan begitu loh. Iya, iya. Gimana ini menurut Dr. Hijrah? Iya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Jadi pengabdian masyarakat ini memang enak pengucapannya Pak Ilham. Jadi ketika di lapangan memang agak sedikit kadang-kadang kita dibenturkan oleh persoalan-persoalan di masyarakat seperti itu. Ini paradigma dari masyarakat, ini real kenyataan yang terjadi di lapangan Pak Ilham. Ketika saya turun di desa itu, mereka beranggapan bahwa kami membawa proyek seperti itu. Iya. Jadi jangan hanya bicara masalah visi misi, tapi harus ada isi seperti itu. Jadi tanggapan masyarakat seperti itu. Isi artinya di sini adalah tanda ini ya, uang seperti itu. Jadi ya kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa kami di sini adalah melakukan salah satu tridharma perguruan tinggi. Jadi kewajiban kami sebagai yang ada di perguruan tinggi itu adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah penguatan kapasitas SDM-nya. Jadi kalaupun nanti ada pembangunan fisik atau sifatnya yang membangun sesuatu, itu biasanya kita bermitra Pak Ilham. Jadi mitra dengan kepala desanya. Jadi kita komunikasikan bahwa kalau ada pembangunan fisik, kita minta dari mereka untuk materialnya seperti itu. Kemudian jadi ada keterlibatan, ada sumbangsih dari mereka seperti itu. Jadi ketika proyek kita selesai, mereka akan berpikir 2 kali untuk itu, bahwa oh ya dulu dana ini menggunakan dana desa seperti itu misalnya. Jadi ada dana sharing seperti itu. Jadi mereka ada merasa memiliki seperti itu. Jadi itu yang kita coba lakukan kemarin Pak Ilham. Jadi supaya jangan sampai masyarakat beranggapan kita membawa proyek seperti itu. Ya baik, terima kasih Dr. Hijrah. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Siap. Nah ya, kita siap, coba. Siap, Pak Ilham. Baik, kita fokus pada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Karena kadang-kadang kalau kita biarkan pertanyaan belum kita sebutkan akan bertambah banyak begitu ya. Dan waktu untuk menjawab juga sangat terbatas sekali. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada 2 pertanyaan, nah ini sekarang sudah bertambah menjadi sekitar 5 atau 6 pertanyaan. Nggak apa-apa ya. Ini yang pertama untuk Ibu Rosa ya. Untuk Ibu Rosa masih menyimak bersama kami program kami, Ibu Rosa? Ibu Dr. Rosa. Iya Mas Ilham, saya masih di sini. Baik, terima kasih Bu Rosa. Pertanyaan dari Bapak Agung Sumardi yang ada di Trenggalek menanyakan bagaimana visi misi penguatan kemitraan global dari SPS serta harapan ke depannya, apa yang ingin dicapai melalui kemitraan global yang telah terlaksana. Saya ulang kembali Bu Rosa, bagaimana visi misi penguatan kemitraan global dari SPS serta harapan ke depannya itu apa yang ingin dicapai melalui kemitraan global yang telah terlaksana ini. Silakan Bu Rosa. Iya, terima kasih Mas Ilham. Pertanyaannya kayak pertanyaan ujian ya. Iya, kalau konteksnya pada visi misi kemitraan internasional di sekolah pasca sarjana, ini tentunya akan relevan, bukan relevan lagi ya, sinergi dan sesuai dengan apa visi misi yang dipunyai oleh sekolah pasca sarjana, yaitu visinya menjadikan institusi berkelas dunia dengan mengembangkan pemimpin transformatif yang memperbaiki dunia. Nah, kemitraan global yang mungkin bisa kami, yang dalam hal ini bisa kami ikhtiarkan itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan visi dari sekolah pasca sarjana, yaitu menjadikan institusi berkelas dunia. Nah, apa kemudian yang bisa dilakukan? Yang salah satu yang bisa dilakukan misalkan dengan sharing experience dan bertukar pengalaman dengan
universitas-universitas di luar negeri tentunya yang mungkin mempunyai pengalaman yang lebih banyak, lebih inovatif gitu, dan kemudian wujudnya adalah program-program, misalkan program kolaborasi misalkan secara prakteknya mungkin kami mengadakan public lecture, guest lecture yang sebenarnya sangat rutin kami adakan. Itu sebenarnya salah satu yang menunjang dari visi misi kemitraan global yang sebenarnya hendak kami tuju gitu ya, terkait dengan visi misinya Sekolah Pasca Sarjana. Seperti itu mungkin Mas Ilham ya. Iya Bu, baik. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rosa. Dan kita masih fokus pada pertanyaan. Terima kasih Ibu Rosa. Ini ada 4 lagi pertanyaan, 2 untuk Ibu Santi dan 1 lagi ini untuk Ibu Zuyina ya. Sebentar. Saya coba buka dulu pertanyaannya. Ibu Santi ada 2 pertanyaan. Dari yang pertama dari Ibu Wilda yang ada di Lumajang. Saya tertarik dengan Bu Santi, Ketua Peminatan Industri Kreatif. Dengan kerjasama yang, pertanyaannya begini, dengan kerjasama yang terbangun antara Sekolah Pasca Sarjana UNER dengan kampus luar negeri, kedepannya apa tidak ada kerjasama seperti membuat workshop tentang industri kreatif dari kampus-kampus luar negeri, supaya pelaku industri kreatif dalam negeri punya wawasan yang luas. Kayak studi banding gitu kayaknya Bu Santi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini langsung direspon saja ya Bu ya, dua-duanya ya Bu ya. Yang kedua ini sebentar. Sejauh ini pertumbuhan industri kreatif di Indonesia sudah di tahap apa sih? Dan bagaimana peluang industri kreatif untuk memperkokoh ekonomi, khususnya dalam rangka memperkuat kemitraan global? Ini dari Ibu Amarita yang ada di Sidoarjo. Saya ulang kembali, sejauh ini pertumbuhan industri kreatif di Indonesia itu sudah di tahap apa? Dan bagaimana peluang industri kreatif untuk memperkokoh ekonomi, khususnya dalam rangka memperkuat kemitraan global? Oke. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Ibu Hilda yang dari Lumajang. Hilda mungkin. dari Hilda, Lumajang. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Hilda. Jadi itu adalah harapan dari kami semuanya ya, dari kita semuanya, dari Sekolah Pasca Sarjana, dari khususnya untuk peminatan kreatif, industri kreatif di sini, dan tentu saja nanti itu akan bekerja sama dengan unit-unit yang ada di Sekolah Pasca Sarjana ini, termasuk dengan dari Executive Learning Hub di sini ya, nanti akan dibantu seperti itu, dan kemudian juga dengan unit kemitraan internasional. Harapan kami memang akan terjalin sebuah kerjasama untuk melakukan workshop berkaitan dengan industri kreatif di sini. Tapi memang ini juga sedang berusaha ada upaya untuk pendekatan-pendekatan di sana Bu Hilda. Jadi doakanlah supaya nanti itu bisa goal ya. Pada saat ini memang approach kami pertama ini adalah untuk yang global, mungkin mengarah kepada negara-negara yang terdekat terlebih dahulu di situ, sehingga nanti kalau misalnya sudah terjalin hubungan ya, pendekatan sudah baik di sini, dan kemudian kami juga bisa membuat semacam kayak workshop seperti harapan dari Bu Hilda di sini. Tapi tentu saja memang di Sekolah Pasca Sarjana ini peminatan tidak berdiri sendiri, kami juga akan, ini hebatnya dari Sekolah Pasca Sarjana, jadi memang setiap unit nanti akan saling membantu, saling berkolaborasi di sini untuk membangun sebuah program yang insya Allah nanti dapat bermanfaat kepada masyarakat seluruhnya di sini. Itu harapan dari kami di sini Bu Hilda. Lalu kemudian dari Ibu Amarita yang ada di Sidoarjo ya tadi ya, ini menanyakan tentang
sejauh ini pertumbuhan industri kreatif di Indonesia itu sudah di tahap apa sih gitu ya? Oke. Dan bagaimana peluang industri kreatif untuk memperkokoh ekonomi gitu. Ekonomi ya, baik. Ya, Ibu, pertanyaan ini sangat luar biasa sekali dalam arti memang kalau berbicara sudah pada tahapan apa di sini ya. Saya bisa bilang bahwa industri kreatif Indonesia itu sangat tumbuh dengan pesat, Bu. Di situ ya, sangat tumbuh dengan pesat. Dan memang di sini karena situasi dan kondisi COVID-19 di sini, yang pertama kali terpuruk itu terus terang memang industri kreatif ya Ibu ya. Tetapi ketika sudah mulai pemulihan seperti ini, justru yang pertama bangkit itu adalah industri kreatif di situ. Jadi memang pada saat ini yang karena dia pertama kali bangkit di situ ya, terutama juga dengan ada mulainya fokus dan gencarnya dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif di Indonesia pada saat ini itu jadi geliatnya itu sangat terasa sekali Bu di sini ya. Jadi memang ini adalah sebuah industri yang sangat menjanjikan di sini karena memang yang diutamakan itu adalah kreativitas dan inovasi dari manusia ya, yang mana itu tidak bisa gantikan oleh apapun, tetapi juga fasilitas-fasilitas juga mulai mendukung di sini ya, mulai mendukung dan itu bisa dikatakan sangat berkembang Bu, kalau saya bilang bisa katakan di sini di situ. Jadi ini memang ini juga yang membuat bahwa peminat dari mahasiswa ya yang menjadi mahasiswa di peminatan industri kreatif pun dari tahun kemarin dari semester kemarin itu selalu tumbuh di situ. Jadi memang sangat menjanjikan di sini. Matur nuwun. Iya baik, terima kasih Ibu Santi ya. Mudah-mudahan Ibu Wilde yang ada di Lumajang dan juga Ibu Amarita ada di Sidoarjo jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Santi baru saja. Kemudian dua pertanyaan berikutnya, ini saya coba buka dari Pak Sulaksono yang ada di Sidoarjo. Kalau saya baca ini tentang ELH, jadi ke Ibu Suyina. Dapat giliran juga nih Ibu Suyina ya. Bentar Ibu ya. Pertanyaannya dari Pak Sulaksono yang ada di Sidoarjo. Saya mengikuti sosmed pasca sarjana UNER dan saya tertarik dengan Executive Learning Hub, khususnya tentang transformational leadership. Kalau tidak salah dengan Pemkot Surabaya, yang ingin saya tanyakan apakah pelatihan seperti itu hanya untuk kalangan pemerintah saja, atau mahasiswa pasca saja, atau umum dan swasta juga bisa? Kalau iya, bagaimana caranya? Terima kasih. Dari Bapak siapa? Bapak Ilham? Pak Sulaksono, Sidoarjo. Pak Sulaksono dari Sidoarjo. Ya Alhamdulillah ya Bapak ya, tertarik ya dengan program-programnya Pasca Sarjana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tidak hanya untuk di pemerintahan saja, karena kami untuk segala kalangan ya. Insya Allah mungkin next step-nya kepemimpinan transformatif itu memang bukan tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan, organisasi yang lain itu juga butuh kepemimpinan transformatif. Bahkan di kami juga sedang membuat gimana kepemimpinan transformatif ini bahkan di kalangan pondok pesantren pun gitu. Kami dari Executive Learning Hub pun juga melayani begitu kan. Nah, bagaimana caranya? Bisa di kontak saya. Kontaknya saya seperti itu. Nah, nanti karena gini Bapak, keunggulannya training di sebentar harus kontak ke Bu Suyina berarti penjelasannya sangat panjang begitu ya. Jadi nggak bisa disampaikan di sini ya. kontak personnya di Pasca Sarjana. Nanti kita bisa janjian ya, biasanya kayak gitu kan. Karena gini Bapak, apa sih keunggulannya kalau kita itu training di postgraduate school di postgraduate school UNER dibanding training di tempat yang lain, karena di sini kan kami ini tenaganya itu profesor-profesor. Jadi ahli-ahli memang di bidangnya. Keunggulannya di postgraduate school, di pasca sarjana dibanding fakultas-fakultas yang lain mungkin. Karena di sini kan kami multidisiplin Bapak. Jadi mungkin training kepemimpinan di berbagai organisasi ini akan disesuaikan dengan kompetensi atau spesifikasi dosen-dosen atau prof-prof yang ada di pasca sarjana. Jadi keunggulan kami di seperti itunya. Kita akan menyesuaikan untuk di instansinya Bapak nih seandainya kira-kira tuh masalah yang ingin di training kan, yang ingin dibenahi itu apa. Nah, terus
dosennya siapa sih gitu kan. Nah itu di Pascasarjana karena kita ini multidisiplin itu tadi, kita punya macam-macam dosen yang punya expertise yang unik-unik yang tidak lazim gitu ya. Mungkin kepemimpinan di organisasi pemerintahan itu mungkin akan beda dengan kepemimpinan di organisasi di perusahaan profit atau perbankan atau di yang lain, itu kan mungkin akan berbeda ya. Nah, itu akan disesuaikan dengan expertise dosennya. Dan keunggulan yang kedua, karena kami ini trainingnya adalah based on dosen dan based on profesor-profesor yang sangat ahli di bidangnya. Jadi kita training bukan sembarang training. Jadi trainingnya adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasinya tersebut. Jadi kan mungkin gini ya, ibarat kata itu kalau di kami itu adalah sebelum training itu kita ada asesmen dulu. Jadi ibarat kalau Pak Ilham pusing, Bu Santi pusing gitu kan. Kita nggak cuman kasih obat pusing aja. Bisa jadi Bu Santi pusingnya karena darah tinggi, Pak Ilham pusingnya karena belum makan gitu kan. Itu kan treatmentnya akan berbeda ya. Nah seperti itu. Jadi kita akan analisis dulu, kita akan assessment dulu. Masalah dalam organisasi atau perusahaan itu apa sih gitu kan. Jangan-jangan kita nggak bisa kasih obat generik gitu loh. Nah kita harus punya spesifikasi modul atau pelatihan yang sesuai dengan permasalahan perusahaan. Jadi memang kelebihan kita tuh di situ. Karena kita ada, makanya itu saya bilang di Executive Learning Hub itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergandengan dengan penelitian gitu. Karena akan ada penelitian dulu, akan ada assessment dulu. Masalahnya apa, terus bisa ditreatment dengan obat atau modul yang mana. Nah itu akan mengobati lah, diharapkan untuk mengobati permasalahan dalam spesifikasi perusahaan tertentu. Jadi seperti itu Bapak. Mungkin, Oke, baik ya untuk Pak Sulasono yang ada di Sidoarjo, mudah-mudahan juga jelas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Zuin yang tadi. Baik, ini saya baca kembali dari Rizka yang dari Surabaya, ini memberikan respon ya terkait dengan apa yang sudah kita jalankan program Airlangga Forum tentunya ya. Mengatakan pasca sarjana UNER hebat, saya follower IG-nya, pasca UNER kapan bikin giveaway untuk follower gitu, hehehe gitu ya. Saya sering baca pasca UNER, sering bikin kuliah-kuliah tamu dan pematerinya juga keren-keren. Sekali-sekali bikin yang berbau startup dong, bisa dengan pemateri dari luar negeri supaya wawasan startup Indonesia juga meningkat. Mungkin Bu Santi bisa mengomentari ini, merespon ini, monggo. Satu lagi nih Bu ya. Dari sebentar, saya coba buka. Ini dari Pak Bayu yang ada di Surabaya. Ini pertanyaannya global ya, mungkin dari masing-masing unit bisa memberikan respon atau tanggapan gitu. Apa dampak dari kerjasama kedua belah pihak, baik bagi pribadi pasca sarjana maupun dampak bagi Indonesia terkait dengan temanya yaitu penguatan kemitraan global. Ini jika dilihat dari perspektif masing-masing unit. Apa dampak dari kerjasama kedua belah pihak, baik secara pribadi dari pasca sarjana, ya, maupun dampak bagi Indonesia ketika ada kerjasama kemitraan global, mungkin dengan berbagai universitas yang tadi saya sebutkan itu mungkin ya, gitu, mungkin. Ya ratingnya jadi naik, sekolah pasca sarjana mungkin atau seperti apa gitu ya. Sekarang kan sedang trennya rating ya. Ratingnya FS itu bolak-balik loh ya. FS itu ya. Farel sama Sambo. Gitu ya. Ya silakan. Mungkin bisa dikomentari Ibu Santi. Kenapa Bu? Iya, monggo. Cek. Ya, mohon maaf, mungkin yang pertama saya akan mengomentari berkaitan dengan kuliah yang terkait dengan startup di situ ya. Ini kan berkaitan dengan Ibu toh. Iya kan, biasanya startup itu yang kreatif gitu ya. Silakan.
Ya, alhamdulillah sih semester kemarin, di situ semester kemarin itu salah satu dari dosen tamu yang kami undang pada mata kuliah Transformasi Global Industri Kreatif itu memang adalah salah satu praktisi dari startup di situ ya, startup juga terkait juga dengan manajemen kreatif dan inovatif itu juga ada yang dari praktisi startup yang kami undang di sini ya. Untuk kedepannya, untuk semester ini kami juga berencana untuk mengundang beberapa dosen tamu yang merupakan praktisi yang terkait dengan industri kreatif di sini karena memang salah satu dari tujuan kami atau upaya kami untuk mendekatkan dunia praktis industri kreatif kepada mahasiswa di situ. Dan salah satu dari pembicaranya itu adalah berkaitan dengan startup di sini, praktisi startup di sini ya. Semoga nanti ada memang kuliah tamu yang tidak blast atau disampaikan keluar di situ, tetapi nanti coba kita lihat apakah semester ini nanti kami bisa membuat kuliah umum yang memang bisa diikuti oleh masyarakat luas juga. Jadi tidak hanya sekedar dari mahasiswa, tetapi juga dari masyarakat luas. Nanti saya juga akan matur ini kepada GM e-learning hub ini ya. Nanti semoga nanti bisa dibantu untuk penyelenggaraan kuliah tamunya terkait dengan mengundang praktisi dari startup. Mohon dinantikan, dinantikan kuliah tamunya di sini. Oke. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Kalau yang tadi dari Rizka yang ada di Surabaya ini sebenarnya untuk lebih ke sekolah pasca sarjana UNER ya, yang lebih berhak memberikan komentar gitu ya, tentang yang mengikuti follower IG-nya dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Nah, boleh silakan Bu Zuyin, silakan. Iya. Mungkin ini juga Pak Ilham mungkin yang perlu diketahui ya oleh teman-teman yang lain juga, Bapak Ibu yang lain. Memang ada salah satu mata kuliah di PSDM itu S2 PSDM namanya Strategic Leadership. Nah, di situ tuh kebetulan saya salah satu tim teachingnya. Di sana itu mata kuliah itu kita akan mengkaji bagaimana sih leader yang strategik itu dari berbagai macam jenis organisasi. Jadi dan itu guest lecture semua, tipenya tuh guest lecture semua dan yang guest lecture-nya tuh adalah akademisi yang praktisi yang insya Allah top lah gitu. Nah, itu tidak hanya bisa diikuti oleh mahasiswa S2 PSDM saja, tapi biasanya kan kami buka untuk umum. Jadi yang bukan S2 PSDM juga bisa ikut ya, boleh sangat boleh gitu. Nanti kira-kira jadwalnya minggu ini siapa itu bisa diikuti di Instagram Sekolah Pasca Sarjana. Nah, itu juga nanti dan di situ memang insya Allah semester ini kami akan mempersiapkan ini sebelum ditanya ini kebetulan hari ini juga tadi pagi sebelum Erlangga Forum ini saya juga tektokan dengan Prof Dwi sebagai PJMK-nya gimana kalau kita juga masukkan startup itu leader di startup gitu karena kan supaya sekarang kan trennya startup tuh kan lagi naik gitu. Gimana sih caranya seorang leader itu di startup dan di organisasi pemerintahan, organisasi perusahaan profit non profit itu kan juga beda ya gitu. Cara pandang leadernya juga beda gitu kan. Gimana kita coba cari perspektif yang lain gitu. Insya Allah di minggu-minggu nantilah ditantikanlah di Instagramnya Pasca Sarjana kita mempersiapkan memang gimana sih cara mengelola atau cara leader di startup itu mengelola organisasinya. Gitu. Oke, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Rizka atau Ibu Rizka tadi ini dapat angin segar. Oke. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita menuju ke commercial breaks ya untuk Pak Dr. Hijrah. Masih bersama kami Pak Hijrah? Ya, Pak Ilham. Masih.
Pak Ijra, satu pertanyaan untuk ini dari Pak Danur ya. Bagaimana menumbuhkan minat pada masyarakat agar lebih banyak menghasilkan karya ilmiah atau penelitian? Itu saja. Monggo, silakan. Masyarakat ya Pak Ilham ya. Bagaimana menumbuhkan masyarakat ya? Iya, bagaimana menumbuhkan minat pada masyarakat agar lebih banyak menghasilkan karya ilmiah atau penelitian? Mungkin ini termasuk salah satu yang limited ya. Dalam arti sekarang itu kan minat kepada segala yang berkaitan dengan karya ilmiah itu agak jarang peminatnya. Agak minim, ya. Monggo, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau bicara bagaimana menumbuhkan minat penelitian di masyarakat, itu bukan hanya di masyarakat saja, jadi Pak Ilham. Di tingkat dosen, kita sebagai peneliti juga kadang turun naik seperti itu. Jadi yang kita lakukan biasanya adalah ya tadi bagaimana melakukan mitra, biasanya kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi biasanya kalau dari sisi dosen Pak Ilham. Jadi kalau di masyarakat mungkin bagaimana cara menumbuhkannya adalah melakukan sebuah riset yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dari masyarakat itu, seperti itu. Jadi kalau Pengmas biasanya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kita coba komunikasikan, kemudian kita sinergikan seperti apa, dan potensi-potensi apa yang ada di masyarakat itu nanti kita coba carikan solusinya seperti apa. Jadi kita biasanya bagaimana menumbuhkan itu yang berdekatan langsung atau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu, Pak Ilham. Seperti itu. Yeah. Oke, baik, terima kasih. Sekalian Dr. Hijrah, ini kan waktunya siap. Singkat ya. Baik. 5 narasumber yang saat ini saya kasih kesempatan untuk memberikan closing remarks atau closing statement. Sekalian juga Dr. Hijrah terkait dengan tema pada sore hari ini, Indonesia Merdeka dan Penguatan Kemitraan Global. Monggo, apa yang bisa disampaikan sebagai penutup? Baik, terima kasih Pak Ilham. Untuk closing remarks pada pertemuan sore hari ini, jadi kalau kita melihat di negara-negara maju itu banyak produk-produk industri yang terkenal saat ini merupakan hasil kolaborasi dengan perguruan tinggi, Pak Ilham, pendengar Erlangga Forum. Jadi Unair dan Sekolah Pascasarjana Unair di sini khususnya sebagai salah satu kampus kelas dunia, ini kerjasama dengan berbagai mitra ini merupakan iklim yang akan terus dijaga seperti itu. Jadi baik kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, provinsi, pusat, pihak swasta, antar perguruan tinggi, baik skalanya nasional maupun skalanya internasional, ini akan terus dilakukan. Sehingga nanti diharapkan kolaborasi dan sinergi tersebut ini akan melahirkan sebuah hasil penelitian yang unggul, bukan hanya dari sisi jumlah saja, tapi dari segi kualitasnya seperti itu. Jadi bermuara nanti kepada kemaslahatan umat, kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga nanti di ujungnya ini terwujud Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih Pak Ilham. Baik, terima kasih Dr. Hijrah. Ya, jadi yang diharapkan ini adalah munculnya banyak peneliti-peneliti tidak hanya dari kuantitas tapi juga kualitinya gitu ya, Dr. Hijrah. Baik, terima kasih. Beralih ke Dr. Rosa. Dr. Rosa, Ibu Rosa masih bersama kami, Ibu? Ya, masih Mas Ilham. Terima kasih. Ibu Rosa, mungkin ada yang mau disampaikan ini sebagai closing remarks-nya? Silakan. Iya, closing remark saya sebenarnya adalah keyword dari apa itu kemitraan global. Kemitraan global yang seperti saya sampaikan tadi itu bukan hanya kemitraan yang biasa gitu kan. Jadi kemitraan yang sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dalam hal ini kalau kita ada di institusi pendidikan tentunya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa tentunya ya Mas Ilham.
Sehingga mungkin kalau kita kaitkan dengan konteks sekolah pasca sarjana, kami di unit yang terkecil mungkin kami berupaya berikhtiar untuk juga memberikan sharing experience, lesson learn gitu ya, atau berbagi pengalaman sehingga kemudian mahasiswa di sekolah pasca sarjana itu ikut juga bisa merasakan gitu pengalaman atmosfer studi, bagaimana kemudian dosen-dosen yang ada di universitas di luar negeri mengajar begitu ya. Jadi dengan adanya agenda public lecture, guest lecture, dan kami juga punya yang namanya summer school online dan juga summer school offline yang pada saat bulan Juli kemarin kita adakan di Bali. Itu sebenarnya juga dalam kaitan dengan upaya kami untuk ke arah kemitraan global gitu, untuk tujuan sharing experience tadi, peningkatan kualitas pendidikan. Demikian Mas Iqbal, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Ibu Rosa ya. Mudah-mudahan selalu tegar ya Bu ya. Oh, beda ya Rosanya ya. Ini Beda mau nasib Mas Ilham. biar gak ngantuk kita bikin a little jokes. Beda nasib Mas Ilham. Ya. Atau menangis ya, lagunya menangis gitu. Saya nggak bisa nyanyi malah. Iya Ibu, terima kasih. Baik, Terima kasih Mas Ilham. Dr. Zuyina, ini sebagai closing remarks-nya, monggo Ibu Dr. Zuyina Khairunisa, monggo silakan. Ya, mungkin closing remarks dari saya, mungkin gimana caranya kita dari akademisi itu bisa memberikan kontribusi ini tidak hanya di mahasiswa, tapi kita bisa mendiseminasikan apa yang kita pelajari dari teori, buku, dan lain sebagainya, itu kepada masyarakat. Nah, cara mendiseminasinya seperti apa? Ya mungkin bisa dari penelitian, Pengmas, dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya dari penelitian dan Pengmas yang kita bisa mendiseminasikan apa yang kita pelajari dari akademisi ini kepada masyarakat, yaitu bisa juga dengan para praktisi gitu kan, dari praktisi-praktisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya, melalui program-program non degree, melalui consulting dan training. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kami di sekolah pasca sarjana, bagaimana konsep-konsep yang kita pelajari di perguruan tinggi itu bisa diaplikasikan di perusahaan, di organisasi, pada para pembuat kebijakan, bagaimana cara membuat kebijakan yang benar, bagaimana cara mengatur organisasi yang benar, dan bagaimana cara mengatur masyarakat yang benar, sehingga masyarakatnya akan mendapatkan impact-nya gitu. Jadi kita penelitian itu tidak hanya menghasilkan teori, tapi teori itu bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat gitu, mulai pengelolaan kebijakan yang benar. Dari itulah mungkin bagaimana itu, kalau menurut saya itu namanya merdeka ya, merdeka dari pembuat kebijakan yang tidak terstruktur atau pengelolaan organisasi yang tidak struktur, itu ya merdekanya dari ELH itu. Tujuannya mungkin seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, Pak Ilham. Oke, baik, terima kasih Dr. Zuyina. Selanjutnya ke Dr. Fiona. Baik, ini monggo closing remarks-nya seperti apa? Silakan Dr. Fiona. Baik, terima kasih Pak Ilham. Jadi closing remarks dari saya gitu ya, untuk semua teman-teman di sini, generasi muda Indonesia yang merupakan aset bangsa Indonesia gitu ya. Marilah kita bersama-sama memperkuat kemitraan global di bidang keahlian masing-masing gitu. Tadi untuk salah satunya adalah untuk kita bisa berkontribusi terhadap Indonesia Emas 2045 gitu ya, untuk meningkatkan kapabilitas inovasi dan juga daya saing bangsa Indonesia. Nah, contoh realnya seperti mungkin yang kami kaitkan di bidang penelitian dan publikasi adalah dengan bekerja sama dengan peneliti-peneliti internasional, kemudian juga mempublikasikan hasil-hasil riset kita, karya ilmiah kita di lingkup internasional gitu ya, supaya nanti dampaknya atau tujuan akhirnya adalah kebermanfaatan riset, hasil riset bagi masyarakat. Gak cuma masyarakat lokal saja, tetapi juga bisa berdampak dan dimanfaatkan oleh masyarakat dunia gitu. Mungkin itu dari. Oke, baik, terima kasih Dr. Fiona. Yang terakhir Dr. Santi Isnaini, monggo silakan Ibu. Cek ya.
Baik, closing remark dari saya mungkin tadi sudah disampaikan sebenarnya dengan narasumber yang lainnya, cuma mungkin yang ingin saya tekankan di sini mungkin terkait dengan terkait dengan industri kreatif lagi di sini ya, industri kreatif karena memang saya dari minat industri kreatif. Perlu ada dilakukan satu kata kunci di sini, kolaborasi ya, kolaborasi antara pelaku industri kreatif di sini, terus kemudian dengan masyarakat pengguna nantinya yang akan menikmati dari hasil yang dilakukan industri kreatif tersebut di situ ya. Ini perlu adanya suatu kolaborasi. Dan memang terkesan itu gampang melakukan kolaborasi, kerjasama. Tapi sebenarnya ini merupakan satu tantangan tersendiri apabila ya masing-masing pihak itu tidak berusaha untuk melakukan kolaborasi di sini ya. Karena kan tentu saja kita tidak bisa ujuk-ujuk, ayo kita kolaborasi, tidak. Tapi kan perlu ada pendekatan di sini ya, perlu pendekatan, terus kemudian perlu untuk menyamakan visi misi di sini ya. Dan satu kata kuncinya adalah ketika kita sudah memiliki satu tujuan ya, tentu saja kita lebih baik memiliki satu lebih baik memiliki banyak teman daripada satu musuh di situ ya. Memang di sini ada tingkat kompetisi yang sangat tinggi, tetapi dengan melakukan kolaborasi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik yang bermanfaat untuk kita semuanya nantinya di sini. Di situ saja dari saya. Ya sahabat, demikian Airlangga Forum edisi yang ke-240 dengan tema merayakan kemerdekaan, memantapkan diri sebagai kampus berdampak. Kami ucapkan terima kasih pada media partner kami yang sudah menyiarkan acara ini, yaitu Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan, RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, dan Arek TV. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber yang luar biasa, yaitu pada Dr. Santi Isnaini Esos MM, selaku Ketua Peminatan Industri Kreatif, Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pasca Sarjana UNER, kemudian juga Rosa Ristawati, SHLLM, selaku Ketua Unit Kemitraan Internasional Sekolah Pasca Sarjana UNER untuk periode tahun 2020 sampai 2023. Juga Dr. Zuyina Khairunisa, SMMSM, selaku Manajer Eksekutif Learning Hub Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dr. Hijrah Saputra, STMSC, Ketua Unit Pengabdian Masyarakat Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan terima kasih juga kami sampaikan pada Dr. Fiona Niska Dinda Nadia, SMMSM, selaku Ketua Unit Pengembang Publikasi Ilmiah Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan sahabat, dari diskusi kita kali ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemajuan bangsa tidak bisa dicapai sendirian. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sinergi antara akademisi, praktisi, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan visi rakyat sejahtera Indonesia maju. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.